Jadi ini aku lagi di Kuala Lumpur dan fun fact yang aku temukan adalah di sini kan banyak juga ya pas di imigrasi orang-orang Indonesia, karena aku lihat paspor Orang Malaysia lebih keren daripada Indonesia karena mungkin orang Malaysia kan dari dulu Kak udah aku tuh bisa membedakan yang mana orang Indonesia, yang mana tuh orang Malaysia gitu. Itu kenapa ya? Maksudnya simple tapi keren. Nggak usah jauh-jauh itu. Suami, karena mereka bisa semua. Mereka itu dari muda sudah diajarin untuk bisa cari uang sendiri, bisa buat kerjaan rumah. Mereka tetap dan selalu memprioritaskan suami. Aku agak kaget sih, karena biasanya perempuan Malaysia sudah pasti educated. Jadi kalau kamu next sagi Paris yang polos, tapi kebanyakan pada pakai pashmina sama segi Paris yang motif gitu ya. Iya. Tapi itu tuh pada pantas di mereka, kan cantik banget. Dan bahannya Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, and said I'm Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan apa-apa yang kalian kerjakan ya, amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini saya terjumpa ada seorang lelaki ini, katanya random things bisa membedakan cewek Malaysia dan cewek Indonesia di tempat umum, di publik ya. Padahal dia baru sebentar saja dia sudah boleh membedakan. Apalagi macam Sari ya, belum kita dengar suaranya. Mesti orang Malaysia pun gitu kan, boleh cam ini daripada negara mana. Apalagi perbedaannya antara cewek Malaysia dan cewek Indonesia tadi, daripada gayanya, tekstur pula ya kan, macam makanan ya. Nah Oke teman-teman, kira-kira bagaimana dia boleh membedakannya sedangkan dia baru saja datang ke sini. Oke, so kalau orang Malaysia saya tahulah confirm sebelum dengar suaranya pun ngomong ya, berbicara, mereka udah cam. So kita dengarkan bagaimana tanggapannya di video ini. Cium. jadi ini aku lagi di Kuala Lumpur dan fun fact yang aku temukan adalah di sini kan banyak juga ya pas di imigrasi orang-orang Indonesia, karena aku lihat paspornya itu warnanya hijau dan emang ada lambang Garudanya. Dan diantara orang-orang Indonesia dan orang-orang Malaysia, terutama yang perempuan yang pakai hijab, entah kenapa, walaupun aku gak tahu model hijab, tapi aku tuh bisa membedakan yang mana orang Indonesia, yang mana tuh orang Malaysia gitu. Itu kenapa ya? Maksudnya bukannya hijab itu juga sama semuanya modelnya, iya gak sih? Tapi kenapa ketika aku lihat orang Malaysia nih, walaupun aku nggak tahu dia itu orang Malaysia, aku bisa nebak kayak ini orang Malaysia nih, padahal dia sama-sama pakai hijab gitu. Oh ini katanya tadi daripada hijabnya, padahal sama-sama perempuan menggunakan hijab, tapi dia udah tahu nih, ini mesti orang Malaysia, nah ini orang Indonesia ini. Pas pula kebetulan memang dia pakai paspor warna hijau, orang Indonesia. Nah dia boleh membedakannya. Kira-kira kenapa itu? Bentuk hijabnya. Nah menurut abang ini tadi dari bentuk hijabnya. Kalau saya itu kan daripada pakaiannya. Dah tahu. Pas ada yang berkomentar macam ini, rata-rata Malay pakai pasmina. Terus cara pakai hijabnya rata-rata sama katanya. Ntar modelan hijab Malaysia lebih ke Melayu. Cewek Malaysia itu penampilannya rapi. Dan masih banyak lagi komentar-komentar lainnya. Dan menurut yang saya reaksikan beberapa kali ya, ramai cewek-cewek Indonesia itu suka, kagum ya. Katanya cantik cara hijab Malaysia. Gimana ya teman-teman, ada yang membedakan ya, maaf ya saya tak begitu tahu, tapi kalau untuk cara berpakaian ya saya boleh cam ini daripada Indonesia, ini daripada Malaysia gitu. Hai. Nah, karena kemarin udah rame banget tentang konten kelebihan cowok Malaysia sampai dapat 120.000 lebih viewer. Nah, sekarang biar adil, aku akan bahas tentang kelebihan perempuan Malaysia. Wow, perempuan Nah, ya. buat kalian nih yang lagi ada couple dengan orang Malaysia kah, atau mungkin udah bertunang lagi menunggu perkawinan, atau mungkin memang sudah
berkahwin dengan orang Malaysia dan sudah tinggal di Malaysia, coba dicek nih, ini bener apa enggak. Yang pertama, perempuan Malaysia itu pertama udah pasti sangat independen. Mereka itu nggak perlu selalu semuanya minta tolong suami, karena mereka bisa semua. Mandiri Mereka itu ya. dari muda sudah diajarin untuk bisa cari uang sendiri, bisa buat kerjaan rumah sendiri, dan bahkan mereka itu walaupun mereka punya anak banyak, tapi mereka tetap bisa kerja, mereka Ya. tetap bisa urus rumah, mereka tetap bisa masak. Like, wow. Nah, ini memang betul ya. Saya pun kagum, betul. Drive sendiri, padahal dia jaga anak di rumah kan. Mereka sanggup lagi antar anaknya ke sekolah, lepas itu kerja lagi. Aduh, memang mungkin kalian di Malaysia ini udah biasa tengok macam itu kan. Semuanya mandiri, dikerjakan sendiri. Nah, kita pun kagum ya teman-teman. Yang kedua, kedua. tidak banyak komplain. Kalau misalnya dibandingkan Banyak sama komplain. cewek Indonesia yang tinggalnya di Indonesia, yang kita selalu dimanjain sama ada laundry yang murah, ada makanan yang murah, ada semuanya pokoknya murah deh kalau di Indonesia. Nah, kalau cewek Malaysia itu karena di sini emang semuanya ya agak mahal ya kalau di compare di currency Indonesia. Jadi mereka itu kayak semuanya udah biasa melakukan sendiri. Jadi mereka itu nggak banyak komplain ke suami. Ya kalau mereka bisa lakuin sendiri, kenapa harus komplain gitu loh. Kalau mereka bisa buat sendiri, kenapa mereka harus ngomel, harus minta tolong gitu ke suami. Jadi kalian kalau punya istri orang Malaysia, udah pasti mereka tuh orangnya chill banget deh. Melayu ya, Melayu. Yang Kan. ketiga, perempuan Malaysia walaupun mereka tuh sudah menikah, berkahwin sama suami, itu mereka tetap dan selalu memprioritaskan suami. Aku agak kaget sih, karena biasanya kayak di Indonesia itu kita lebih memprioritaskan mungkin anak dulu atau orang tua kita dulu, tapi kayak di Malaysia ini benar-benar sesuai dengan Syariah agama Islam. Islam gitu ya. Ya. Jadi harus suami dulu gitu. Mereka prioritasin suami dulu, baru yang lain-lainnya. Walaupun mereka tuh independen, walaupun mereka punya uang sendiri, tapi mereka tetap gitu loh hormat banget sama suami. Wah, keren deh. Betul. Lanjut nih. Nah, perempuan Malaysia ini yang aku suka banget, mereka itu gaya fashionnya. Fashionnya mereka itu sangat classy ya. Mereka tuh nggak ada tuh yang gaya-gayanya tuh yang kayak yang warna sini warna situ. Tapi mereka tuh classy banget. Mereka suka pakai baju yang plain, Ya, yang nggak betul. banyak terlalu gambar, tapi dilihat tuh keren aja gitu. Kayak makanya kan tudung Malaysia itu sekarang viral banget di Indonesia karena kita suka melihat tudung Malaysia, melihat jilbab Malaysia tuh suka banget karena kelihatan anggun, classy gitu. Betul. Next, perempuan Malaysia sudah pasti apa? Sudah pasti educated. Jadi kalau kamu cari istri, dan menurut penelitian nih 92% otak anak itu dipengaruhi oleh ibunya. Ayo loh, jadi cocok banget deh mau cari istri orang Kak. Malaysia. Karena udah pasti orangnya educated dan pinter banget, dan juga mereka kalau punya anak udah pasti parentingnya canggih. Last but not least, perempuan Malaysia itu sangat sopan dan santun. Terutama nih, kalau misalnya tentang agama ya, kalau misalnya mereka muslim, itu mereka sangat menjaga batasan, mereka menjaga biasanya pakaiannya ini lebih sopan. Karena di sini pergi kerja aja itu pakai baju kurung gitu. Kebanyakan pakai baju kurung. Jadi ya apa ya, kayak sopan, cantik, classy. I like it. Teman-teman, nah itu tadi ya dikatakannya tentang ini cewek Indonesia menceritakan cewek Malaysia ya. Nah ini yang diceritakannya tadi itu terutamanya kepada perempuan Melayu. Oke teman-teman, nah ini saya ada mau bagi tahu ya satu rahasia yang kawan-kawan saya kan ramai Cina kan, lelaki yang Cina, Chinese itu ini mungkin kalian sudah pernah dengar atau tak kan? Kalau perempuan Melayu itu beza sekali. Kalau mereka cakap ya teman-teman, kalau perempuan Melayu itu memuliakan pasangannya, mereka dimanja kan, lelaki suka dimanja kan, macam mana ya? Ada tahu banyak sekali, ada 3-4 kawan saya yang Chinese mengatakan macam itu. Ini maaf ya, katanya gini, kalau bukan agama, soal agama, mereka sudah ambil itu, sudah
mencari perempuan Melayu katanya. So buat kalian-kalian lelaki-lelaki yang luar sana, kalian sangat bersyukur ya mempunyai wanita kalian di rumah. Wow, terbaik ya. Nih ya, ada orang Indonesia, cowok, dia ke Malaysia. Dia bilang begini, saya nih cowok, katanya gak ngerti hijab, kata dia. Tapi ketika ke Malaysia, saya bisa membedakan mana perempuan Indonesia, mana perempuan Malaysia. Setuju, ya, kata dia, dari hijabnya, kata gitu. Terus banyak komentar gini, hijab orang Malaysia lebih fashion, gini-gini. Setuju. Gue setuju banget mengenai hijabnya orang Malaysia. Dari dulu kak, dari dulu keren mereka memang. Kalau gue bilang kenapa mereka lebih keren hijabnya, gue terus terang emang bener itu kenyataan kak, emang bener. Kenapa hijab orang Malaysia lebih keren daripada Indonesia? Karena mungkin orang Malaysia kan dari dulu kak udah pakai hijab, kewajiban bagi mereka, ya kan? Ada juga yang nggak pakai, karena dulu gue pacaran sama orang Malaysia ya 3 tahun. Jadi kan gue paham nih, paham di Malaysia seperti apa, Kuala Lumpur ya. Nah, gue udah perhatiin di sana tuh emang kewajiban kak. Mostly rata-rata mereka pakai hijab gitu ya. Tapi ada juga yang nggak pakai gitu. Tapi kebanyakan pakai hijab lah gitu. Gue perhatiin temen-temennya dulu pacar gue itu kan. Dulu pacar gue beasiswa di Korea Selatan. Cuma kan temen-temennya di Korea Selatan kan dari pakai hijabnya kan kelihatan kak, ya kan? Udah tuh. Dari situ gue perhatiin gitu kan. Nah di Indonesia belum pakai hijab. Waktu kan gue pacaran 2008, 2009 sampai 2012 apa ya. Di Indonesia belum ngetren pakai hijab. Di Indonesia masih pakai rebonding nengok lo, yang rambutnya lurus-lurus. Nah mulai ngetren di Indonesia tuh hijab itu 2010. Gue inget banget kok, kenapa? Karena dulu gue ngefans namanya Hana Tazima dari Malaysia. Serius, Hana Tazima tuh pakai pasmina kak, cuma digulung-gulung doang, keren banget. Itu dulu ikonnya orang Malaysia kak, untuk fashion kak, hijab. Belum masuk Indonesia, dulu tren Hana Tazima tuh baru masuk Malaysia. Pasmina yang digulung-gulung, dulu tuh gue ngikutin Hana Tazima kak, tahun 2010-2011 gue. No, di penerbangan gue suka di kantor tuh pakai pasmina, gue gulung-gulung ngikutin Hana Tazima. Kan keren banget stylenya Hana Tazima tahun 2010-2011, keren kak. Serius, belum boom di Indonesia hijab itu, belum. Baru 2010 ke atas baru banyak yang pakai hijab gitu. Kalau fashion sih gue akuin Malaysia untuk hijabnya begini, simple tapi keren. Gak usah jauh-jauh, itu istrinya Indra Bakti, lo lihat aja cara pakai hijabnya, gue demen banget itu. Simple, cuma gulung gitu doang, tapi keren, modis ya. Iya, gue bisa ngeliat emang. Gue bilang, nih orang Malaysia dia. Kelihatan dari mana-mana, dari hijabnya udah ketahuan banget, gak tahu kenapa. Lebih keren sih, ya. Gue sih jujur ya, lebih modis, lebih keren. Gue kadang-kadang ngomong gini, lu belajar ngapa sama orang Malaysia, nu keren banget pakai hijab. Gue kadang ngomong gitu, tapi ya mungkin kan ada orang punya selera sendiri menurut budaya setempat ya kan. Ya deh ya, thank you. It's teman-teman, nah ini bukan sekedar pujian semata-mata. Nah ini adalah suatu pembelajaran juga. Mungkin teman-teman Indonesia melihat macam ini boleh juga mencontohi ya. Nah tadi katanya soal cara berpakaiannya. Mereka di sini kebanyakan memang ya teman-teman, bajunya itu tak norak-norak kali ya. Apalagi orang yang pakai tudung Melayu gitu ya. Bajunya just simple, plain. Tapi banyak sekali saya mendapatkan komentar ya daripada netizen Konoha mengatakan karena di sini gaya fashionnya itu tua, gaya fashionnya itu tidak modern, sudah gaya fashion apa dulu-dulu. Ada yang mengatakan macam itu ya. Itu ketika saya juga membahas tentang gaya berpakaian dan juga ada di beberapa konten orang lain. Mereka sanggup mengatakan macam itu dikarenakan tak ada macam glamor sangat gitu ya. Coba tengok di negara-negara luar ya, mereka pun pakai baju H&M yang tak ada corak yang colorful sekali. Rata-rata ya, tapi ada juga beberapa. Itulah berpakaian atau fashion itu bukan selalu yang wow, cetar membahana, ada bunga-bunga di sini, ada color
pink, merah, hijau, kuning, macam pelangi. Tidak harus macam itu ya untuk yang tampil menarik. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Fakta yang semua orang harus tahu adalah jilbab Malaysia tuh sebagus itu guys. Oh my god. Gue tuh jarang banget mau pakai jilbab motif atau bahkan nggak mau sama sekali. Tapi ini gue pakai jilbab dari Malaysia dan ternyata bagus banget dipakainya. Oh my god. Kelihatan kayak rich lady Malaysia gitu loh ya nggak sih? Yang buat mereka bagus tuh menurut gue bukan cuma motifnya aja, tapi kainnya tuh juga enak banget, kayak gampang buat di styling gitu loh. Karena menurut gue jilbab-jilbab Indonesia tuh motifnya juga bagus-bagus banget, cuman dia tuh nggak terlalu gampang kainnya untuk di styling. Sedangkan jilbab-jilbab Malaysia tuh bener-bener yang kayak kayaknya tuh mereka jatuh terus kayak gampang banget buat di styling. Ini gila, ini cakep banget sih guys. Dan anyway, ini gue juga dikirimin dari brand Malaysia namanya uma.my dan oh my god ini bagus banget. Ini inner yang gue pakai sekarang tuh juga dari mereka. Terus kainnya juga enak banget. Bagus banget gak sih? I think I'm going to buy more. Tuh gue balik ke Malaysia nanti sih, karena jilbabnya beneran ternyata seenak itu dan segampang itu buat di styling. Oh my god. Anyway, thank you so much uma.my for sending me this. Bagus banget, gue langsung jadi orang Malaysia gitu. Jadi yaudah, selamat teracuni and hotels. Bye. Wah, dari tadi lihat orang Malaysia hijabnya tuh cantik-cantik banget dan mukanya tuh kayak tegas gitu ya konturingnya. Tadi melihat-melihat Ya, pokoknya kayak jarang ada yang pakai segi Paris yang polos. Biasa. Tapi kebanyakan pada pakai pashmina sama segi Paris yang motif gitu ya. Iya. Tapi itu tuh pada pantas di mereka. Kan cantik dan banget. bahannya pun yang tebal tuh kayak nggak jumpol di muka gitu, tidak sih? Cakep banget. Pokoknya kayak anjir cakep banget. Kalau di Indonesia hijab yang kayak gini tuh namanya hijab tekuk, kalau di Malaysia namanya hijab visor. Ternyata selama ini aku salah ya nyebutnya, bukan hijab ditekuk. Soalnya style hijab yang dilipat kayak gini tuh kan ala hijabers Malaysia. Nah jadi ini kita sebut namanya hijab visor guys. Dan kebanyakan orang sini tuh banyak yang nggak bisa pakai hijab visor kayak gini. Bukan cuma nggak bisa, ada yang bilang nggak cocok juga karena jadi bulat, buntelak gitu. Oke, di sini aku bakal bikin tutorial hijab visor dan tips supaya nggak bulat. Jadi aku kasih tipsnya yang gini aja supaya nggak bulat ya. Kita ambil dari lipatan aja supaya gampang. Nah kayak gini tuh, dia tuh jadi tipis. Nah pakainya kayak gini aja, nggak perlu kayak gini nih. Nah, kalau kayak gini kan jadi bulat mukanya tuh ya kan, pipi cabinya kelihatan. Nah kayak gini nih tuh ya. Setelah itu untuk sisi kanannya ini aku bakal dibawa ke bagian belakangnya. Setelah itu di sini aku bakal sematkan jarum pentul yang kecil aja ya di atas telinganya. Nah looknya tuh seperti ini, hijab visor ala Malaysia. Dan kebetulan juga ada yang minta spill baju yang aku pakai, karena baju ini nih sempat dipakai di video sebelumnya. Untuk detail bajunya tuh seperti ini bahan line premium. Yang bikin aku suka dari baju ini tuh si bagian Butuh jadi orang Malaysia katanya ya, ketika mereka pakai hijab style Malaysia. Mantap sekali. Oke, nak tanya nih, kalau macam saya non muslim kan, saya boleh tak coba pakai hijab nih? Nantilah ya, kalau ada video lainnya Sari akan coba. Gimana menurut kalian? Warna apa yang sesuai dengan Sari pakai? Boleh komen ya. Siapa yang setuju cewek-cewek Malaysia tuh kalau pakai kerudung kelihatan elegan banget. As an Indonesian girlies, aku selalu amazed sama cara mereka bikin kerudung mereka tuh kelihatan very elegant. So today I wanna try and recreate this type of hijab look pakai kerudung chiffon yang aku punya. Hijab style yang pertama aku mau coba recreate this look. Aku pakai kerudung warna ini, very pretty. By the way, seperti biasa kalian pastinya harus pakai ciput dan aku udah pakai anting juga. Satu sisi kalian tarik seperti ini dan dipentulin di bagian belakang sini. Terus sisi ini dibawa ke depan, antingnya ditarik keluar. Sisi yang depan ini boleh ditaruh ke belakang. And then part kerudung yang di sebelah sininya bisa kalian tarik, diambil yang bagian dalamnya. Dua bagian ini bisa kalian ikat. Biar anting bagian sininya kelihatan, bisa kalian kasih pentul lagi. Dan ini hasil look yang pertama, rapi dan elegan banget. Oke, now let's style warna lainnya. Caranya adalah sisi kanan dan kiri dibikin sama panjang. Sisi sebelah kiri dan kanannya dipentulin kayak tadi. Satu sisi sebelah sininya boleh ditarik dan dirapihin sedikit. Kemudian dimasukin ke dalam sini. Bagian depannya ini boleh ditarik aja ke belakang. Banyak style ya. And here is the finished look.
Yang ini kelihatan slightly lebih simple dari yang tadi, tapi sama-sama cantik dan manis banget. By the way, dua kerudung chiffon yang lagi aku pakai itu dari RYF Studio. Menurut aku, kerudung chiffon ini adalah kerudung yang akan selalu relevan dan in style sampai kapanpun. Karena kalian pasti tahu ya, kerudung chiffon ini udah rame dari bertahun-tahun lalu, tapi sampai sekarang masih tetap orang suka pakai. Detail warna yang aku pakai udah aku tulis di layar. Kalau kalian penasaran, langsung aja dicek at RYV Studio. Menurut kalian aku berhasil nggak achieve look cewek-cewek Malaysia? Gitu dulu, until next time, bye! Unboxing brand hijab dari Malaysia. Let's go! Jadi aku tuh beli sekitar 3 produk hijab print, 3 ini, dan satu ada yang dikasih sama teman aku. Penasaran kan motifnya aku beli itu apa aja? So let's go, kita unboxing. Yang pertama, nih dari Nawar Fendi. Wah, appreciate banget buat brand-brand sana yang walaupun kayak brand kecil, tapi mereka tuh packagingnya tuh bener-bener eksklusif banget. Nih hijabnya, wah, cantik banget. Sumpah ini warnanya secantik itu. Jadi itu bahannya tuh beda banget sama Indonesia. Jadi bahannya itu agak lebih tipis. Dan ternyata memang di sana itu peminatnya lebih suka bahan-bahan yang tipis dan justru lebih mahal di sana. Aku tuh beli yang bidang, kalau nggak salah bidang 47 deh. Kalau bidang 47 itu hitungannya 120 kali 120 cm. Ini udah aku serika dan aku mau coba. Wah, cantik kali. Next, jadi ini ada brand dari Imalis. Ini aku beli ini produk As Is. Jadi As Is itu maksudnya kayak produk reject. Karena kebetulan produk yang bukan reject adanya cuma bidang 50. Dan katanya juga rejectnya itu nggak terlalu ketara banget, jadi masih saya pakai. Mari kita lihat. Yang pertama, ini tuh dari Mulan series kalau nggak salah. Ini bahannya lebih tipis dan lebih nggak kaku dibandingkan yang ini. Mari kita coba. Wow, motifnya cantik banget loh. Aku mau coba try on, cuman aku kayak udah gak sempet lagi buat setrika karena aku kondisinya lagi bulu-bulu. Langsung kita coba aja ya. It's so pretty. Suka deh. Jadi emang gak terlalu rame banget gitu loh. Wih, langsung tegak dong. Ini padahal aku gak setrika sama sekali. Wah, cantik. Selanjutnya, ini ada motif ini. Jadi dia tuh bunga-bunga juga mirip yang ini, cuman warnanya itu warna biru. Karena aku juga sebelumnya belum punya hijab printing yang warna biru, jadi aku memutuskan buat beli yang warna ini. Warnanya, wajahku jadi kelihatan cerah gitu loh. Nah, ini cantik kalanya, suka. Aku jadi ngerasa kayak gadis Melayu deh. I feel so pretty with this hijab. Selanjutnya, ini hijab yang dikasih sama teman aku yang dari Malaysia. Ini tuh hijabnya tuh hijab polos, nggak motif, tapi teksturnya tuh beda. Irish boutique. Let's try. Jahitannya tuh kayak gini. Ini nggak perlu disetrika ya emang hijabnya. Langsung kelihatan bagus gitu. Ini bener-bener bikin wajah aku jadi tercerah banget. Dan ini flowy banget. Dia kalau misalnya kayak giniin, nggak kaku, kelihatan bagus. Oh my god, I love it. Like, aku tuh suka banget sama hijab yang telah aku beli dan telah aku dapat. Warnanya cantik-cantik banget, sesuai dengan ekspektasi aku, sesuai dengan yang aku lihat di foto. Dan ini tuh benar-benar worth it sih buat aku. Buat kalian yang mau tahu gimana caranya aku bisa beli dan gimana cara transfer, nanti aku bakal kasih tahu di video selanjutnya ya. So stay tune. Oke teman-teman, nah setelah mereka pakai hijab daripada Malaysia ya, macam style-style orang Melayu tadi katanya, ini adalah review orang-orang Indonesia. Nah, bukan hanya orang Indonesia saja ternyata ya. Nah, ketika orang-orang Muslim daripada berbagai negara lainnya yang menggunakan hijab, mereka juga terkesima setelah tengok orang Malaysia, orang Melayu tengok pakai hijab stylenya. Oke, so kita dengarkan ini pendapat orang luar ya. Oke, cium. I'm currently in Kuala Lumpur and this is the hottest place I've ever visited. And I just want to say that to all Malaysian hijabis, I really hope you guys get extra rewards because wearing hijab in this weather is no joke. I am fighting for my life out there on those streets. Food's really good though. Hijabi girls in Malaysia are so beautiful. They're so pretty. माशाल्लाह. उनका जो हिजाब का स्टाइल है ना, बहुत प्यारा है. Like I keep looking at all the girls here. I love their dressing sense. उनका dressing sense कितना अच्छा है ना? Like they wear that Korean kind of outfit and it suits them. I wish I had a Malaysian friend
to help me, wear like that hijab. Percaya tak cakap aku, kalau aku cakap mostly orang Malaysia tak ready pun nak main fashion daripada Indonesia. Aku ada lalu satu komen ni di mana dia kata, kenapa local brand Malaysia ni tak tiru, tak buat macam local brand Indo, which is mereka main dengan banyak grafik, design-design yang sangat heavy, design-design yang sangat loud. Kenapa local brand Malaysia tak main macam tu? Kalau aku silap, bagi tahu aku. Tapi ini mengikut pengamatan aku, di Malaysia ni kita lebih mengikut fashion negara Jepun, Korea, France. Kita lebih ke arah yang begitu. Kalau hampa tengok fashion di negara tu lebih kepada main minimalis dan juga simple. Kalau kita nak main barang-barang yang loud pun, kita tak main loud yang ada grafik-grafikal, memang tidak. Kita maybe main dengan typografi juga. Dia macam ni, aku bagi perumpamaan lah. Almari baju hampa buka almari baju hampa, banyak baju yang macam mana? Baju kosong ke baju yang penuh grafik? So itu yang aku nak letak dulu kat mind hampa. Sebab tu hampa nampak banyak kita punya brand-brand fashion Malaysia, kita gunakan konsep minimalis. Kita tak guna yang terlalu loud, kita tak bubuh logo-logo yang besar-besar, kita tak bubuh elemen-elemen yang sangat fancy. Di Malaysia ni semua orang suka kepada minimalis. Dekat mall, berapa banyak orang pakai baju kosong? Maybe hang cakap, alamak tak kreatif lah, tapi market tak tipu bro. Kalau market nak tak tipu, apa hang nak buat? Contohnya hang letakkan hang sebagai owner brand fashion, hang nak buat barang yang orang suka ke hang nak buat barang yang hang suka? Tapi aku tak marah dan aku tak cakap siapa yang buat design macam Indonesia, brand-brand Indo semua tu salah, tidak sama sekali. Betul, dia orang punya design sangat, orang kata apa, kreatif, best. Tapi adakah benda tu boleh diterima rakyat Malaysia? Hang kena fikir benda tu bro. Fikir dulu benda tu. Hang kena tahu, Indo ialah setahun ke 2 tahun ke depan daripada kita dari segi brand fashion. Contoh, lagi 2 tahun aku nak main seluar skinny. Okay, aku nak main start pada sekarang. Hang jual lah seluar skinny sekarang. Hang try jual. Sekarang trend ni tengah baggy tapi hang jual skinny. Sebab hang nak mengatakan, oh lagi 2 tahun aku nak main dulu. Tak boleh, hang kena ride the trend. Fashion hang kena ride the trend. So kalau apa yang aku cakap ni salah, betulkan lah. Minta maaf lah. Tapi kalau aku cakap ni ada serba sedikit, hang boleh ambil lah sikit. Okay? Aku nak tanya hampa setuju tak dengan benda ni? Ataupun hampa ada pendapat yang lain? Boleh komen dekat sebelah, aku boleh baca, aku boleh reply. 26 hari bulan ni kita akan release Polo Zipper secara offline KRX HQ. Kita akan release online 27 hari bulan ni. So ya, hampa ada apa ke tak ada apa? Alright, ciao geng. Bye-bye. Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.